Hai, selamat datang di podcast Ngulik, ngobrol unik dan asik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nih, saya Habib selaku moderator di podcast Ngulik kali ini. Sudah 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 masuk menerjang ke Indonesia. Hingga saat ini belum juga kunjung usai. Berbagai cara, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di antaranya yaitu era new normal, PSBB, PPKM makro, PPKM mikro, hingga kini yang dikenal dengan PPKM darurat yang berlevel-level. Bagi penderita COVID pun yang ingin melakukan isolasi, ada isolasi mandiri di rumah masing-masing. Juga ada yang dilarikan atau dilakukan perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini banyak angka penyebaran COVID yang melonjak, kadang juga melandai baru-baru ini. Dan salah satu untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 yaitu dengan cara mendonor plasma konvalesen atau donor plasma konvalesen bagi para penderita yang terjangkit COVID-19 ini. Ya, saat ini saya sedang bersama kedua narasumber. Assalamualaikum Bu Leni. Assalamualaikum Mas Hasan. Bu Leni ini adalah seorang dokter dan juga merangkap sebagai petugas bendahara ya Bu di PMI Kota Tegal ini. Dan Mas Ersan ketua di KMPI juga dianggap sebagai penyintas COVID-19. Tidak pernah kena COVID ya Mas? Berarti ya. Kalau Bu Lani udah pernah kena COVID? Ya. Sama-sama penyintas nih berarti ya. Dan sembuh. Kita yang ada di luar sana tetap semangat. Tetap semangat. Kak, boleh nanya nih Bu, apa sih itu donor plasma konvalesen sendiri? Oke. Yes, salam dulu Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Oke, cerita donor darah dulu nih ya. Kalau donor darah adalah pemberian sebagian atau seluruh komponen darah dari seorang pendonor kepada resipien atau penerima. Sebetulnya sama, tapi kalau pada donor plasma darah konvalesen itu berarti yang diberikan, yang diambil adalah bagian darah berupa plasma dari seorang pendonor di mana dia pernah menderita atau terinfeksi virus COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan khusus, kemudian diberikan ditransfusikan kepada resipien atau penerima yang dalam keadaan terinfeksi virus COVID-19 sedang atau berat. Tujuannya adalah tadi memberikan IgG atau antibodi yang telah timbul dari pendonor dan ada efek imunomodulasinya. Oh iya Bu, berarti sama enggak sih Bu dengan donor darah biasa, maksudnya komponen yang diambilnya gitu? Oke, komponen yang diambilnya beda nih. Kalau pada plasma darah konvalesen tadi hanya plasma darahnya saja, dan khusus syaratnya tadi pendonornya usianya 18 tahun, dia pernah menderita infeksi COVID-19 atau kita sebut dengan penyintas gitu. Oke, kemudian dia sudah sembuh, artinya ditunjukkan dengan bukti hasil. Kalau dulu kan masih PCR, sekarang sudah bisa dengan rapid antigen, kemudian ada surat keterangan dari Vaskes di wilayahnya bahwa sudah selesai isoman. Kemudian dari hasil pemeriksaan, nanti kita cerita ke belakang nih, pemeriksaannya apa aja. IgG-nya itu cukup tinggi. Jadi IgG adalah antibodi yang timbul setelah 7-21 hari terinfeksi COVID. Antibodi IgG inilah yang nanti akan ditransfer tadi melalui plasma kepada pasiennya. Lalu pasiennya persyaratannya apa? Ya dia sedang dalam keadaan terinfeksi, sedang atau berat, kemudian punya komorbid juga sakit, usianya mulai 18 tahun juga. Banyak juga ya Bu persyaratannya ya Bu untuk melakukan. Tapi sebetulnya kalau dilalui sudah ada asal ada keinginan untuk berbagi, karena ini sangat berarti karena bisa tadi menurunkan tingkat keparahan, artinya kan mempercepat penyembuhan dong. Kalau ada gejala jadi yang semula berat kemudian berangsur menjadi turun akhirnya dari mempercepat kesembuhan, kemudian
dengan keparahan dan menekan kematian. Kalau untuk Mas Ersal sendiri pernah donor darah atau pernah donor plasma konvalesen atau belum? Kalau donor darah sudah terakhir sekitar 6 bulan yang lalu. Kalau plasma konvalesen belum. Ini kalau penjelasan dari dokter sudah saya pahami, saya masuk ke Tria, insya Allah saya daftar. Ya, oke, kita tunggu ya Mas. Ya. Nah, juga untuk teman-teman yang di sana yang kebetulan penyintas, ayo kita merapat. Ayo kita pada merapat untuk menjadi berbagi pendonor bersama, plasma ya. konvalesen ya Bu, karena sangat membutuhkan uluran-uluran Di tangan. luar sana masih banyak saudara, tetangga, keluarga kita yang sedang sakit dan membutuhkan dari imunoglobulin G ya untuk mempercepat kesembuhan. Oke. Kalau untuk Mas Ersal sendiri kan sebagai ketua KNPI, aktivitas yang dilakukan sekarang ini untuk menggerakkan, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau aktivitas apa saja gitu dari KNPI sendiri di era pandemi ini, apa saja Mas Ersal kalau boleh tahu? Oke, terima kasih Mas Habib. Saya pengen ngucapin salam pemuda dulu nih ya. Kalau anak-anak OKP, anak-anak pemuda aktivis itu kalau saya bilang salam pemuda, nah, semua jawab salam pemuda. Nah, kalau salam khususnya KNPI Kabupaten Tegal itu ada muda berdaya, gitu ya. Iya. Dokter boleh ikut? Ya, boleh. Kasih ya. Salam pemuda, salam pemuda. KNPI Kabupaten Tegal Muda berdaya. Set, terima kasih. Ya, jadi kalau bicara tentang kiprah KNPI di masa pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun ya Dek ya? Iya betul. Sudah hampir 2 tahun. Jadi saat awal pandemi itu kita pernah mengadakan pemberian 1000 face shield. Pemberian 1000 face shield di semua rumah sakit rujukan COVID, semua puskesmas, bahkan sampai ke klinik dokter kita berikan, dan ke pelayanan publik. Nah, seperti kantor-kantor kecamatan, kantor dinas, pelayanan terpadu dan lain sebagainya. Itu awal mula kita memasuki pandemi di 2020 ya, 2020. Kemudian yang terbaru ini, insya Allah kita akan melakukan serbuan vaksin. Kita sudah ada kerjasama dengan salah satu anggota DPR RI untuk vaksin pemuda, dan juga ada kerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Kita akan melakukan vaksin beserta ada program namanya Rumah Prakerja. Jadi anak-anak STM SMK ini kan saat ini sulit untuk memperoleh pekerjaan. Ditambah ada syarat vaksin. Nah, makanya kita kasih pelatihan untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja, ditambah mereka gratis vaksin. Nah, ini yang lagi kita proses. Insya Allah tahap pertama akan kita adakan di 24 Agustus nanti. Kalau boleh tahu daerah-daerah yang akan dilakukan vaksin di mana ya Mas? Untuk tahap pertama kita pusatkan di kantor KNPI di Komplek Gorong Trisanja. Berarti tempatnya dalam KNPI-nya? Iya, di gedung KNPI. Atau sampai ke gornya Mas? Kan tempatnya kan dekat ya sama Trisanja ya? Di kantor KNPI-nya. Langsung di kantor KNPI. Langsung di kantor KNPI. Nanti bisa minta dibantu sama KSR UPS mempromosikan program ini ke teman-temannya di kecamatan, atau bahkan punya adik di SMK STM yang belum vaksin, pengen ikut pelatihan prakerja, silakan ikut program itu. Ya, yang belum vaksin boleh nih nyoba vaksin. Nggak sakit kok. Nggak sakit ya Mas? Kalau dari biayanya gitu, dari mana sih Mas Ersal kalau membuat program-program seperti itu dari KNPI Mas? KNPI ini kan banyak orang menyebut itu organisasi semi plat merah ya. Jadi sejak berdirinya KNPI 7273 itu memang KNPI dibentuk pemerintah untuk melakukan komunikasi antara aktivis pemuda, aktivis mahasiswa dan pemerintah. Nah, sampai berjalannya di tahun ini KNPI di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota itu juga kewajibannya mendukung program pemerintah. Nah, di beberapa kota kabupaten itu KNPI dapat anggaran hibah dari Pemda setempat. Nah, untuk periode saya di tahun yang ketiga ini baru pertama kita dapat anggaran hibah
di 2 tahun pertama kita sama sekali belum mendapat kesempatan itu, tetapi kita tetap melakukan aktivitas ya, bahkan kita sering bareng ya sama KSR ya, dan KSR juga sering pakai di tempat KMPI ya. Intinya untuk tahun ini kita memang dapat dana stimulus kegiatan dari pemerintah. Nah, ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita ada 22 bidang dan 3 badan khusus, salah satunya bidang kesehatan yang tadi saya sampaikan, program pelajaran vaksin itu. Berarti kalau vaksin, terkait vaksin Mas Ersan udah vaksin berapa kali? Alhamdulillah sudah kedua, jadi saya termasuk anak muda pertama di Kabupaten Tegal yang divaksin. Kalau untuk Bulani sendiri udah berapa nih sebagai dokter vaksin? Oke, ya kita sudah mengikuti vaksinasi 2 tahap ya, 2 kali. Kemudian yang untuk booster Moderna ini masih sedang berjalan, tapi dikhususkan didamakan untuk teman-teman yang ada di vaskes, layanan kesehatan langsung, misalnya puskesmas dan rumah sakit. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, apa saja sih persyaratan dari donor plasma konvalesen sendiri? Oke. Mas Adib, persyaratannya adalah kepoin ya teman-teman di sana yang sudah jadi penyintas karena kalian bisa menjadi pendonor. Oke. Itu yang sudah pernah terinfeksi virus COVID-19 ya, paling tidak sudah sembuh 2 minggu setelahnya sampai 6 bulan setelahnya. Jadi lewat dari 6 bulan sudah nggak bisa donor lagi. Diutamakan laki-laki, walaupun perempuan juga bisa, asal belum pernah hamil dan melahirkan. Kenapa? Karena pada perempuan yang sudah hamil dan melahirkan dia ada hormon HLA yang itu akan memicu reaksi alergi. Oke. Kemudian pendonornya sudah dinyatakan sembuh dengan hasil rapid antigen negatif. Oke. Lalu di mana periksanya? Ya, bisa adik-adik periksa di vaskes terdekat disertai dengan surat isoman, berarti sudah menyelesaikan isoman gitu. Atau bisa juga langsung datang ke unit PSI gitu, yang ada di Kota Tegal, misalnya dari Kabupaten Tegal juga ada ya Kak. Gitu. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan rapid antigen. Jika hasilnya sudah negatif, maka nanti akan ada pemeriksaan selanjutnya, yaitu berupa pemeriksaan HB, tinggi badan, berat badan, dan tensi. Kalau ini sudah lolos, maka akan masuk proses berikutnya, yaitu pemeriksaan kadar IgG. Kalau kadar IgG ini hasilnya 1/16, maka lolos. Masuk ke proses selanjutnya, nanti akan ada pemeriksaan di MLTB atau infeksi menular langsung melalui transfusi darah. Misalnya ada hepatitis, HIV, sifilis, dan HCV. Kalau ini pun lolos, berarti tidak ditemukan virus-virus tersebut dalam tubuhnya, maka akan dilakukan proses pengambilan darah sama seperti adik-adik donor seperti biasa. Lalu akan kita olah. Ada 2 metode, yang pertama dengan apresis dan yang kedua dengan konvalesen. Untuk di PMI Kota Tegal kita masih menggunakan konvalesen. Satu timbul pertanyaan dong, serangkaian pemeriksaan tersebut itu biayanya berapa gitu ya, mehong apa enggak, dan ternyata gratis loh. Ya, sudah ada sekitar 100-an teman-teman penyintas yang datang ke sini. Sayangnya baru 17 yang lolos seleksi. Utamanya kenapa? Ya, karena tadi IgG-nya belum memenuhi syarat. Gitu. Kalau dari alatnya sendiri yang APRS itu TNI Kota Tegal udah punya nggak ya? Belum ada, makanya kita pakai konvensional. Yang ada itu ada di PMI Semarang dan PMI Banyumas ya. Oke. Atau minta ngajuin dana nih Bu? Boleh. Dari adik-adik KSR dan dari Kak. Barangkali mau bantu Kakak. Ya. Oke. Kalau Mas sendiri kapan sih terkena COVID? Ya, saya terkonfirmasi COVID itu di bulan April 2021 bersamaan dengan istri saya yang kebetulan saat itu sedang hamil, dan alhamdulillah saya tanpa gejala, jadi bisa tetap menjaga anak-anak. Ada 2 anak saya di rumah, kemudian istri karena sedang hamil kondisinya menurun, jadi terpaksa ke rumah sakit dirawat inap. Kalau Mas Esa sendiri berapa lama itu melakukan isolasi mandirinya? Nggak sampai 14 hari sih Mas, jadi 10 hari. Beda sama istrinya ya Mas, sama anaknya? Iya beda. Lebih cepat Mas Esanya? Alhamdulillah, karena saat pertama kali terkonfirmasi itu hasil PCR
menunjukkan CT value-nya dok itu 37. Oh 37 sudah dalam proses penyembuhan. Sudah dalam proses penyembuhan. Sudah tidak menularkan. Kalau Ya. standar nilai dari center value-nya berapa? CT value itu tergantung bagaimana kondisi virus saat itu mas. Semakin rendah CT value berarti dia semakin infeksius. Semakin awal dia baru terkena. Tapi kalau sudah penyembuhan maka CT value-nya sudah semakin meningkat. Ada beberapa literatur yang mengatakan 36, 38 gitu. Jadi kalau PCR mau dilihat CT value-nya berapa, karena kita tahu oh saya udah 38 nih berarti saya sudah penyembuhan, saya udah nggak infeksius. Oke. Berarti itu dari CT value-nya itu maksudnya menjelaskan dari kuat lemahnya virusnya. Yes, itu. betul. Iya, iya, iya. Oke. Kalau untuk biaya berarti gratis ya Bu tadi ya. Biaya untuk kalau- pendonor plasma konvalesen. Oh ya, kalau biaya pendonor konvalesen gratis, mas. Tadi ada bisik-bisik tetangga. Terus gimana kalau pendonor itu sebelumnya sudah pernah dapat donor darah konvalesen juga, dia sebagai resipien gitu, boleh nggak? Masa dia sakit, opnam misalnya, kemudian dia dapat donor, ternyata tetap boleh tuh, cuman dia bisa sebagai donor 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Terus kalau misalnya setelah sembuh dia vaksin nih, boleh nggak jadi pendonor? Ternyata boleh. Kalau udah vaksin baik ke 1 atau kedua, maka 1 minggu setelahnya boleh melakukan tadi boleh sebagai pendonor ya, dengan syarat nggak terjadi kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah dia divaksin. Mas Arsal sendiri berminat nggak menjadi pendonor plasma konvalesen? Berarti ini sudah mengalami sembuhnya itu berapa bulan Mas? Berarti sudah 3 bulan jalan ini. Berarti boleh ya dok ya? Boleh ya, kita tunggu. Dan kita juga ada paguyuban pendonor darah konvalesen ya kalau di PMI Kota Tegal. Jadi ini kita menghimpun teman-teman yang penyintas dan kita memberikan informasi, kita mengajak mereka untuk ayo donor, karena setiap 1 tetes darah yang penyintas berikan itu sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa. Oh iya Bu, menarik sekali ya Bu. Ya, Tapi untuk standar dari seseorang untuk menjadi pendonor plasma konvalesen sendiri maksimal itu berapa bulan sih Bu? maksimal 6 bulan, dimulai dari 2 minggu, maksimal 6 bulan. Jadi masih ada waktu nih. Mas. Ya, oke. Atau Mas Ersal mau habis acara ini? Insya Allah tadi juga udah tanya-tanya ke dokter. Cuman saya tadi pada saat kena COVID, saya termasuk yang tanpa gejala. Nah, itu mungkin ada 1 kriteria yang nggak masuk, tapi bolehlah saya coba. Boleh dicoba ya. Harus sembuh dari COVID dulu ya Bu untuk Iya, menjadi betul. pendonor Jadi, plasma konvalesen. Iya, ada pertanyaan juga, gimana kalau saya nggak pernah sakit COVID tapi saya pengen donor darah konvalesen? Iya, Nggak bisa, karena belum ada antibodi yang muncul, IgG yang muncul terhadap spesifik terhadap virus COVID-19. Gitu. Karena masing-masing IgG itu kan muncul, yang masuk virus influenza ya IgG-nya sendiri, virus COVID ya IgG-nya juga ini sendiri. Berarti kriterianya banyak ya Bu, nggak sembarang orang bisa menjadi pendonor plasma konvalesen. Iya, tapi ketika teman-teman semua di luar sana sudah jadi penyintas, Anda punya peluang untuk bisa menjadi pendonor. Iya iya. Ya para penyintas tolong uluran tangannya ya untuk para penderita COVID yang terjangkit ya Bu ya. Ya. Untuk Mas Ersal sendiri nih, apa sih yang dilakukan, aktivitas apa saja yang dilakukan saat melakukan isolasi mandiri, dan yang dirasakan tubuhnya itu perbedaannya itu sebelum terjangkit COVID sama saat terjangkit COVID itu apa saja yang dirasakan Mas Nasir? Jadi memang kalau dibilang gejala ringan sebelumnya ada, saya batuk kering, tapi hanya itu, nggak sampai batuk yang hebat gitu, nggak sampai panas juga enggak, jadi hanya itu. Dan bahkan saat isolasi mandiri nafsu makan saya tuh malah tinggi, bukan tetap tinggi malah dok. Oh iya, iya. Jadi Atau sampai hilang rasa Mas? enggak sampai hilang rasa, hilang penciuman, itu enggak sampai alhamdulillah. Semua justru tadi nafsu makannya tinggi, saya malah bugar. Ini mungkin ya bagian dari anugerah, karena di satu sisi istri saya sedang dirawat, dan di satu sisi saya di isolasi mandiri dengan 2 anak di rumah. Jadi kalau saya
sama-sama sakit, saya nggak bisa membayangkan anak-anak saya gimana. Jadi alhamdulillah saya syukuri saya tanpa gejala dan alhamdulillah bisa sembuh. Kalau untuk kebutuhan makanan sehari-harinya gimana Mas Evan? Masak sendiri atau pesen online ya? Sekarang kan banyak yang pesen online. Jogotongo juga sudah Iya, jalan. iya. Hebatnya masyarakat di Indonesia begitu. Betul. Jadi Di memang samping diskriminasinya juga masih kental. betul. Jadi memang pandemi ini ada efek positif dan efek negatif. Semua kita harus melihat dari semua sisi. Efek positifnya adalah rasa sosial, rasa gotong royongnya ini kita lihat tumbuh di masyarakat. Banyak aksi-aksi yang misalnya untuk isoman ya, mereka membagikan makanan dan lain sebagainya. Kemudian termasuk program dari PMI ini. Nah ini adalah salah satu efek yang positif dari adanya pandemi ini. Tinggal kita bagaimana kita berada di bagian yang negatif atau yang positif. Jadi alhamdulillah saat itu ya banyak teman-teman yang perhatian, anggota keluarga juga banyak yang mengirimkan. Berarti dikirim di luar rumah gitu Mas Evan? Atau tetap masuk ke dalam rumah ini makanan? Masuk ke dalam rumah, tapi kan tentu ada prokesnya kan, ada jarak dan sebagainya. Kalau saat itu Anda juga langsung positif? Tidak, negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, padahal kan kontak erat sekali setiap hari, tapi negatif. Ini luar biasa sekali memang. Memang kalau secara ilmu memang COVID ini jarang menggunakan anak-anak. Terus bagaimana dengan pada saat itu kondisinya sudah vaksin belum Mas Ersan? Saya sudah vaksin, ya mungkin itu juga salah satu ya, salah satu yang membuat saya lebih kuat tanpa gejala. Saya vaksin dan tidak menyelesaikan 2 dosis. Sudah menyelesaikan 2 dosis. Ada kontak fisik atau gimana sama anaknya? Oh ya pasti karena satu Pasti ya, tidur bareng sama anak ya, semua punya kontak erat. Tapi dari semua anggota keluarga yang ada di rumah hanya saya dan istri yang positif. Ya, ada satu hal menarik nih, berarti kita bisa ngajak teman-teman di luar sana yang belum vaksin, ayo kita semua vaksin supaya terbentuk herd community ya. Jadi yang dialami Mas Ersal sudah vaksin, ternyata gejalanya juga lebih baik daripada mungkin yang belum vaksin di luar sana ya. Mungkin lebih parah gejalanya gitu ya. Ya kalau yang belum vaksin, karena belum dicetak nih antibodinya. Untuk tadi mau ada vaksin massal ya, di Kabupaten Tegal, di Kota Tegal sendiri juga ada 1000 gerai. Jadi silakan datang. Programnya sangat bermanfaat ya. Iya, gratis ya. Gratis, banyak yang mungkin banyak juga yang tidak menginginkan vaksin gitu ya, untuk menggerakkan masyarakat agar tergerak untuk vaksin itu bagaimana? Kalau dari dokter Glenn sendiri terlebih dahulu untuk menggerakkan masyarakat ya, kita aktif melakukan sosialisasi tentunya supaya atau edukasi ya, supaya masyarakat itu mengerti bahwa vaksinasi itu diperlukan supaya terbentuk herd community. Jadi kalau yang vaksin cuma kayak sepotong roti itu ya, vaksin cuma di ujung, maka nanti virusnya bisa pingpongan ke sana ke sini. Tapi kalau misalnya sebagian besar dari masyarakat, sebagian besar dari potongan roti itu semua sudah terisi dengan orang-orang yang bervaksin, maka nggak ada celah bagi si virus ini untuk menularkan. Jadi ini ditandai dengan maraknya atau gencarnya vaksin di Kabupaten Tegal, di Kota Tegal, maka kasusnya juga sudah turun. Jadi Kota Tegal sendiri per 19 Agustus kalau kita lihat kasusnya ada 4.270 secara keseluruhan, yang KTP-nya Kota Tegal. Kalau KTP-nya luar Kota Tegal ada 2014 ya. Dari situ yang dirawat tinggal 16. Berarti okupasi di rumah sakit kamar itu sekarang sudah banyak yang kosong. Kalau dulu kan mau opnam di IGD aja susah banget ya mau masuk. Sekarang sudah banyak yang kosong, hanya 16 yang dirawat, 88 isoman. Berarti mungkin gejalanya ringan sampai sedang ya. Kemudian 3.870 sudah sembuh, dan sayangnya angka kematiannya masih tinggi. Ya, ada 296 untuk warga Kota Tegal, kemudian yang warga luar Kota Tegal tapi meninggal di Vaskes Kota Tegal ada 432. Ya, angka kematian sudah dicoret ya. Iya, saya tahu. Ya, angka kematian ini sudah dicoret dari penilaian untuk PPKM ya. Yang semula kita kasusnya sudah turun nih, tapi kenapa kok masih PPKM level 4? Ternyata angka kematiannya cukup tinggi, 20 sampai 22 kematian per minggu. Setuju nggak? Kenapa? Setuju nggak kalau angka kematian di sepanjang
sepanjang kalau saya bicara itu kan dengan alasan memang pencatatan laporannya belum valid ya. Kali itu saya sih oke, tapi kalau memang sudah valid sebetulnya bisa dipertimbangkan. Berarti kalau ada kematian, oh ini ada kasus yang berat gitu. Kalau kasus yang berat tentu penularan ke kontaknya juga kan lebih banyak, lebih berat gitu. Jadi kasus menurun ini juga perlu dipertimbangkan apakah karena tracking dan tracingnya juga menurun karena kita semua sibuk dengan vaksinasi, atau apakah karena justru vaksinasi itu yang membuat tadi herd immunity-nya semakin baik. Kalau Mas Esa sendiri untuk menggerakkan dari KNPI gitu untuk menggerakkan agar seseorang dapat mau vaksin itu bagaimana? Pertama sih harus dimulai dari diri sendiri ya. Kita mau memberikan edukasi. Kalau kita sendiri belum vaksin, tentu kita tidak bisa bercerita dan menguatkan orang lain untuk bisa ngikutin kita. Jadi pertama harus kita sendiri yang bergerak ikut vaksin. Kemudian kita melalui organisasi, melalui komunitas di tempat kita masing-masing juga. Kalau ada peluang untuk kerja sama vaksin, kita harus ambil. Nah, di KNPI sendiri, karena kita memang lintas organisasi, lintas OKP, kemudian kita juga counterpart kita juga Forkopimda dengan TNI AD, dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Nah, kita juga kalau ada kesempatan bekerja sama, pasti kita ambil. Kalau untuk menjadi pendonor plasma konvalesen sekarang kan banyak ibu kartu yang sudah apa saja persyaratannya itu pasti ada kartu sudah vaksin. Untuk menjadi pendonor plasma konvalesen sendiri apakah harus ada persyaratan sudah vaksin atau belum? Persyaratan itu nggak ada. Yang penting sudah pernah terinfeksi virus COVID-19, itu yang paling penting. Jadi yang penting sudah ada itunya ya Bu, hasil PCR-nya. Kalau mulai ya, jadi kalau dulu memang PCR, tapi kemudian diralat lagi dalam Permenkes HK 01-07/Menkes nomor 445/2021, pemeriksaannya cukup dengan rapid antigen. Jadi tidak memberatkan dia. Kalau PCR sekarang kan masih jarang, masih mahal gitu. Dan juga pemeriksaan ini diampu oleh PMI kok. Jadi tidak dibebankan kepada ini pendonor ya. Kecuali nanti ada biaya pengolahan, berbeda. Kalau biaya pengolahan itu sekitar 2.330.000. Karena begitu mahal ya tadi pengolahan mengambil plasma yang ada IgG-nya tadi itu masih butuh proses yang rumit, alat yang canggih dan ya keahlian itu yang itu jadi kalau saya jadi penasaran. Berarti kalau bagi penderita yang menginginkan manfaat dari donor itu, prosesnya gimana itu? Oke, penderita berarti penyintas ya? Penderita yang saat itu membutuhkan donor plasma. Penderita yang masih di rumah sakit misalnya, keluarganya silakan menghubungi ke dinas kesehatan, ke PMI Kota Tegal. Ya pada saat ini kita masih ada dua donor darah plasma konvalesen yang tersedia untuk golongan A dan B. Maka silakan ajukan. Kalau memang golongan darahnya si penderita ini sama dengan golongan darah yang tersedia, maka bisa langsung diberikan. Keluarga cukup mengganti dengan dari pengolahan aja. Tapi kalau bagi pendonor, misalnya Mas Ersal mau datang, tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi yang dikenakan adalah yang mengambil manfaat tadi. Dan apakah sudah terbukti langsung sembuh atau bagaimana proses selanjutnya si penderita itu? Banyak faktor, tapi cukup membantu, sangat membantu. Jadi cukup banyak faktor karena tadi komorbid itu atau gejala yang kerusakan atau gejala yang ditimbulkan kan tidak bisa kita prediksi. Ya, jadi kalau misalnya komorbidnya banyak, fasenya sudah berat, ada kerusakan paru, pneumonia berat dan sebagainya, ya cukup membantu. Tetapi masalah sembuh atau tidak, yang kalau saya berikan ya. Berarti calon pendonornya gratis ya Bu, dijamin ya? Iya, jadi semua penyintas yang ada di sana, yuk mari kemari, gratis loh ini loh. Ya, untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama, untuk bisa memperoleh pahala gratis kok, nggak ada biaya. Malah dapat pahala berlimpah-limpah pahala ya Bu. Kalau Mas Ersal sendiri nih, kan sudah menjalani di masa-masa COVID ini dan kemudian sembuh, itu kan ada hasil dari uji tes PCR-nya atau swab antigennya. Mas Ersal pakainya berarti apa? Tes PCR? Terakhir pakai PCR, karena kebetulan saya waktu itu ada
keperluan keluar kota yang mengharuskan ada PCR, jadi sekaligus saya gunakan untuk memastikan saya sudah negatif. Saat itu saya pakai PCR. Udah lama ya itunya hasil dari uji tes? Udah PCR. Bulan Mei berarti saya pernah di akhir. Kalau Mei boleh nggak Bu, maksudnya dari penjelasan persyaratan Mas Ersan tentang uji negatif? Oke, yang tadi Mei itu kita ambil sebagai kepastian bahwa Mas Ersal pernah terinfeksi dan sudah menyelesaikan isoman dengan bukti tadi PCR-nya negatif. Kemudian ketika dalam rate 1 sampai 6 bulan setelah selesai atau setelah sembuh, maka kita akan melihat nih sekarang terinfeksi lagi atau enggak, maka nanti akan diperiksa di PMI dengan rapid antigen. Malah lebih mudah ya Bu? Dia diperiksa lagi apakah IgG-nya memenuhi syarat atau enggak. Menarik sekali malah ini. Ya. Nah, kalau untuk Mas Ersan sendiri ada obat atau perawatan selama terjangkit COVID ini ada nggak sih Mas? Obat khusus sih nggak ada, jadi hanya sesuai anjuran makan yang 4 sehat 5 sempurna, terus paling tambahan waktu itu madu sama air zam-zam aja. Atau ada yang dilakukan lagi olahraga gitu Mas? Ya itu Olahraga ya? tetap ada olahraga di rumah ya. Ya. Jangan di luar juga. Keluar nanti lari semua orang-orang biasa. Kalau aku boleh kita nanya, Mas Iya. Elsa, mungkin bisa berbagi ya, karena diskriminasi terhadap teman-teman yang manat penyintas ini banyak sekali ya. Dulu ketika kasusnya masih sedikit, banyak yang sampai pintunya ditutup, Iya. jalannya ditutup, nggak boleh keluar, ya. Bahkan Gojek yang mau nganter makanan aja di stop gitu. Jadi belum lagi setelah mereka sembuh pun masih dengan cap. Ada lagi yang nama dan identitas lengkapnya ditempelkan ini loh penderita-penderita gitu, ditempelkan di tempat yang bisa diakses masyarakat. Kalau sekarang dengan makin banyaknya penderita, alhamdulillah sudah turun ya. Mungkin ada pengalaman tersendiri tentang itu Mas Ersan? Iya, jadi waktu itu memang desa saya, tempat saya tinggal itu desa Adiwerna itu salah satu yang paling tinggi di Kabupaten Kendal. Nah, waktu itu kepala desa dan Ramil dan Kapolsek itu keliling untuk memastikan bahwa isolasi mandiri ini sesuai dengan prokes. Bahkan ada ide yang cukup tidak lazim, itu menempel di depan rumah bahwa ini ya, tapi sempat langsung ditolak oleh sebagian masyarakat. Nah, karena memang apa namanya ya itu ada mau ada tindakan seperti itu. Itu di lingkungan desanya Mas Ersan. Betul. Sadis gitu kan. Iya, sama sebenarnya ketika saya juga terkena kemarin kebetulan beberapa hari sebelumnya saya itu sedang menghitung ada 5 kepala keluarga di RT saya yang kena. Kami bersama ibu-ibu itu datang, kalau ibu-ibu mensupport makanannya, kalau saya datang untuk melihat keadaan kesehatannya karena kebetulan saja pekerjaan saya memang di situ. Kemudian ketika udah kali 5, loh kok belum ada penutupan, saya dengar kalau sudah 5 kepala keluarga dalam satu RT ditutup. Nah ternyata saya keenamnya nih, saya baru datang ke rumah tetangga sekitar 3 hari keempatnya saya harus mengabarkan kepada tetangga saya nggak bisa datang ya Kak Bu, soalnya aku sendiri juga ternyata harus isoman gitu. Nah setelah itu berbarengan dengan lain ada 8, akhirnya jalan kami ditutup. Ya ditutup. Berarti di bulan juga ada diskriminasi tersendiri ya? Alhamdulillahnya karena terjadi sudah begitu banyak yang sakit, nggak ada, justru simpati yang banyak. Jadi kami menerima bantuan baik itu secara langsung maupun support ini ya, semangat bahkan sampai yang kadang kita nggak kenal. Berbeda dengan yang dulu ya, mungkin mantan penyintas saja mau masuk ke masjid pasti ditolak gitu ya. Yang sekarang sudah enggak. Itu salah satu problem. Jadi kalau masyarakat tidak teredukasi secara baik, maka ketidakpahaman itu akan menjadi satu tindakan yang nggak lazim itu. Makanya ya tugas kita, apalagi melalui media sosial, termasuk PSRI ini, mesti sering-sering untuk promosi atau edukasi, mensosialisasikan bahwa COVID ini bukan keadaan yang momok kejam atau ya betul, tapi justru kita harus bantu dan mereka bisa sembuh, kita harus ajak mereka.
bisa sembuh kan? Penyebarannya juga tidak semudah yang mereka Yang bayangkan. sembuh juga pasti banyak ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah 4M ya, protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, mencuci tangan, mencegah kerumunan atau mengurangi jarak. mobilisasi, menjaga jarak, kemudian kita juga dengan 1D terakhir ini tambah donor plasma konvalesen. Ya sebetulnya itu juga sudah suatu perisai buat kita. Nggak mudah menular kalau kita konsisten dengan tadi ya protokol kesehatan. Berarti sangat penting ya Bu, donor plasma konvalesen bagi yang terjangkit COVID. Kalau saya bilang banget. Jadi sayangnya tadi dari sekitar 100-an yang datang ke PMI Kota Tegal, yang lolos baru 17 sudah diberikan kepada pasien, dan yang terakhir ini kita masih punya stok 2 dari golongan darah A dan golongan darah B yang masih tersedia. Kalau presentase keberhasilan tingkat kesembuhannya itu berapa persen? Kalau berapa persennya ini individual ya, tergantung komorbid, tergantung usia, tergantung keparahan penyakit yang dipunyai atau kerusakan organ yang dipunyai oleh pasien. Ya, tapi sangat membantu karena tadi menumbuhkan antibodi yang sebelumnya tidak dipunyai oleh pasien, jadi ada support antibodi, mempercepat penyembuhan. Iya. Kalau kondisi stok plasma konvalesen di PMI Kota Tegal ini ada berapa? Sekarang ada 2. Kondisi saat ini hari ini ada 2. Yaitu dari golongan darah A dan golongan darah B. Kalau dari boleh tahunya golongan darah A berapa gitu? Satu kantong. Masih satu kantong ya? Iya. Sedikit ya? Iya, karena mungkin belum tergerak yang masyarakatnya nih. Teman-teman penyintas di luar sana belum tergerak ya. Oke, mudah-mudahan habis podcast ini didengar teman-teman di luar sana, semua penyintas ayo tergerak. Mungkin ada inisiatif sendiri. Iya, yang laki-laki ini potensialnya yang diprioritaskan banget ya. Iya. Berbeda dengan kami yang emak-emak sudah menggelora pingin, tapi ternyata waduh pernah melahirkan, pernah hamil, nggak jadi deh. Saya mundur teratur kayak gitu ya. Kan kesulitan ready stock nih Bu dari PMI, apa sih? Bagaimana cara melakukannya untuk mengantisipasi ready stock darah plasma konvalesen PMI ini? Sebetulnya proses lamanya sama seperti bagaimana kita mengupayakan ready stock untuk golongan darah konvensional ya. Seperti kita mendekati kelompok-kelompok pendonor ya, kan banyak, ada yang tingkat PMI kelurahan, kecamatan, komunitas yang ada di masyarakat, yang kita ajak mereka untuk donor darah. Nah pada saat itu kita sampaikan juga kalau yang penyintas, yuk kita tidak hanya pendonor darah yang konvensional, tapi donor darah konvalesen. Nah kalau ada yang mau, maka kita ajak ke sini untuk mengikuti serangkaian seleksi tadi. Tapi tetap harus ada proses-proses harus itu yang membedakan. Kalau donor darah konvensional kan hanya tadi tinggi badan, berat badan, HB, kemudian tensi, dan ada yang 4 pemeriksaan penyakit tadi ya yang menular langsung lewat donor. Cukup itu aja. Tapi kalau yang plasma konvalesen ada pemeriksaan IgG-nya, ada pemeriksaan rapidnya gitu. Kalau Mas Esa sendiri setelah dinyatakan sembuh nih dari COVID, apa sih yang dirasakan pada tubuh Mas Esa? Apakah jadi tambah kuat gitu, jadi tambah sehat, imunnya jadi tambah tebal gitu? Kalau itu nggak ini ya, nggak ada perbedaan dari sebelum kena COVID maupun setelah kena COVID, masih sama, hanya lebih hati-hati prokesnya, dan lebih sering mengedukasi teman-teman bahwa memang COVID itu ada, COVID itu bukan kalau orang-orang itu Kadang juga beranggapan hoax ya apalah, itu kita lebih hati-hati dan lebih sering mengingatkan dulu. Dan juga pesan boleh ya untuk teman-teman di luar sana yang kebetulan hanya kehilangan penciuman, perasa, nggak kehilangan pacar dan sebagainya. Kadang-kadang aku cuma nggak bisa bau kok, ya tetap melakukan pemeriksaan. Boleh diakses gratis di puskesmas atau rumah sakit, itu gratis ya. Kalau mau yang cepat, mau yang berbayar juga ada di laboratorium swasta. Karena kadang-kadang mereka, aku cuma kehilangan penciuman, kemudian aktivitas biasa, dan ini yang menimbulkan penyebaran yang meluas. Kalau yang berarti ya pasien yang membutuhkan donor plasma konvalesen itu harus dari instruksi dokter atau bisa dari pihak keluarga sendiri meminta gitu kan, banyak yang kadang meminta gitu keluarga sendiri.
sebaiknya memang konsultasi dengan dokter yang merawat, karena DPJP ya, dokter yang merawat pasien itu yang akan menentukan ini butuh plasma konvalesen atau tidak gitu. Kalau memang butuh, maka nanti akan diberikan surat pengantar berikut contoh darahnya dari rumah sakit. Kemudian keluarga silakan menghubungi atau mendatangi PMI. Nanti kita akan melakukan postmed contoh darah dari pasien ini di postmed, diuji silang dengan plasma konvalesen terjadi gumpalan atau tidak, atau aman tidak kalau diberikan. Kalau sudah aman maka bisa diberikan tadi ya. Berapa hari sih Bu kalau untuk mencari pendonor plasma konvalesen sendiri untuk menyembuhkan para pasien COVID yang membutuhkan plasma konvalesen sendiri? Biasanya kan lama nih untuk mencari donor plasma konvalesen. Nanti yang ada kan bisa mengakibatkan orang yang terjangkit COVID ini kan meninggal gitu ya, mohon maaf ya, karena lamanya pencarian itu. Mungkin masih minimnya informasi tentang plasma darah konvalesen sehingga belum menumbuhkan keinginan dari para penyintas untuk memberikan darahnya ya, untuk mendonorkan darahnya. Kalau misalnya sudah disosialisasikan, banyak yang tahu bahwa itu sangat berguna, mungkin nanti semakin banyak stok, semakin banyak juga yang bisa diberikan kepada pasien, angka kesembuhan lebih cepat membaik, kemudian angka kematian juga bisa ditekan. Nanti juga pasti nambah nih kan, nambah juga, semoga nambah juga stok-stok dari plasma konvalesen gitu. Apalagi Mas Ersal nih mau mencoba jadi teman-temannya Mas Ersal kan banyak. Kalau ketuanya sudah memberikan contoh, saya yakin anggotanya semua ikut deh. Pada ikut semua ya. lumayan juga, lumayan banyak gitu. Nanti malah apa ya, berarti buat para penderita COVID juga semoga cepat sembuh gitu. Ya, jadi ayo bantu dengan media informasi tadi ya. Saya lihat ada IG-nya dari KSR atau teman-teman di UPS nih, boleh di-share nanti ya. Ya nanti bisa. Kalau buat itu ya Bu, apa ya? Kan ada pernyataan statement dari Presiden Jokowi gitu tentang terkait hasil uji tes PCR itu diturunkan 450, kayaknya 400 sampai 500-an gitu. Tanggapannya itu diturun ada apa ya yang tidak, uji tes COVID yang diturunkan itu berdampak positif nggak sih bagi masyarakat? Sebetulnya karena gold standarnya pemeriksaan COVID-19 itu PCR, jadi baik dia cuma rempahan dari RNA-nya, cuma patahan, cuma sisa aja jadi itu, dia sudah bisa terbaca dan bisa ada CT value-nya. Jadi menceritakan ini kondisinya dalam keadaan apa, apakah keadaan infeksius atau keadaan sudah membaik gitu ya. Sayangnya kemarin masih mahal. Memang kalau yang kontak pasien yang punya gejala dan kontaknya memang bisa melakukan pemeriksaan gratis, misalnya di puskesmas atau di dinas kesehatan. Tapi masih kita kirim ke Semarang nih karena Kota Tegal belum punya ya. Tapi kalau yang ke laboratorium swasta masih harus membayar cukup mahal. Jadi pada kemarin saya terakhir itu masih 950 lewat swasta gitu. Dan ini yang membuat tadi, karena kalau rapid antigen itu hanya sekitar 60% sampai 80% tadi positif rate-nya ya. Jadi bisa jadi antigennya negatif, padahal sebetulnya dengan PCR ketika diperiksa positif gitu, dia tetap masih mencukupi untuk pengolahannya Bu, harga segitu, harga 400. Saya pikir pemerintah pasti berkomitmen karena sebagian selama ini mahal itu karena sebagian besar komponennya masih impor. Saya pikir dengan sudah 114 negara yang terkonfirmasi pernah menderita COVID-19, mereka semua pasti akan tahu mereka akan saling membantu untuk bisa menurunkan tadi harga-harganya ataupun kita bisa dapat bantuan sehingga yang dulunya import mahal sekarang jadi lebih murah komponennya, harganya juga bisa membantu. Kalau Mas Yasa sendiri nih untuk statement yang seperti itu setuju nggak sih diturunkan atau diturunkan lebih murah lagi gitu tentang ya, kalau bisa gratis ya sehingga bisa akses semua lapisan masyarakat ya. Karena kalau menurut saya itu kecepatan tracking kemudian kemudahan mengakses tes itu menjadi salah satu strategi sebuah negara untuk mengatasi pandemi ini. Kalau kita contoh di Australia, kebetulan ada saudara saya di sana,
Jadi kalau ada satu orang kena, itu trackingnya itu lebih dari 100 orang langsung. Nah, kalau di kita kan kena satu, ya, dan kita menghimbau ke masyarakat sendiri yang datang. Tapi kalau di Australia ini dibiayai langsung. Sepenuhnya ya. Sepenuhnya. Tapi tadi ketika ada satu orang yang kena, tapi kalau ada satu orang yang memang inisiatif untuk keperluan PCR pribadi itu tetap bayar. Jadi kalau bisa gratis saja. Gratis. Ya. Dengan subsidi pemerintah kecepatan kan. akses tes tadi itu juga sangat mempengaruhi, lebih cepat kan terapinya, lebih cepat juga penyembuhannya dan mencegah penularan. Tetap harus patuhi protokol kesehatan. Oh iya dong, ya. Terus Untuk bulan ini nih, terkait bahwasanya permintaan donor darah yang di PMI yang kadang kosong, bagaimana sih Bu PMI menangani hal tersebut? oke. Stok yang kosong ini bisa disebabkan oleh permintaan yang cukup tinggi atau memang pendonor yang kurang. Jadi kita juga mengantisipasinya dengan melakukan MU atau mobile unit. Kita melakukan pengambilan darah di luar sana bekerjasama dengan komunitas-komunitas pendonor. Ya, apalagi nih sekarang semakin banyak juga komunitas tersebut. Kita coba arahkan juga ke donor plasma konvalesen. Dan untuk stoknya teman-teman bisa lihat di IG-nya PMI, kita tiap hari upload tentang ketersediaan kantong darah ya. Boleh berbagi tips gitu loh Bu, bagaimana tips edukasi yang tepat untuk mengajak supaya masyarakat untuk menjadi pendonor darah, pendonor plasma konvalesen untuk memenuhi stok darah di PMI Kota Tegal ini bagaimana sih? Iya, satu kata yang mungkin hanya sedikit hurufnya tetapi sangat bermakna, yaitu setiap tetes darah yang Anda berikan sangat berarti untuk nyawa saudara kita. Oke. Jangan pelit-pelit nih. Ya, jangan pelit gitu ya. Oke. Karena sebetulnya kalau kita sudah donor darah nih, sudah terambil darah, maka tubuh akan merespon dengan segera membentuk darah yang baru, dan ini menimbulkan manfaat yang positif bagi tubuh kita. Ya, oksigenasi semakin baik, kemudian organ-organ juga semakin sehat, ya, badan terasa lebih segar gitu. Buktinya sudah ada yang 25 kali, 50 kali, 100 kali donor. Oke, yang paling sepuh di sini ada sekitar yang umur 90 masih Sudah berapa kali? Ketika boleh hari PMI ya, boleh secara offline, itu kita memberikan penghargaan. Ada yang usianya sudah 80-90 tahun dan dia sudah ada yang 50 kali. Biasa, nah mereka bisa, tentunya teman-teman pasti bisa dong. Luar biasa ya Bu ya. Ya. Kalau untuk Mas Ersan nih Bu, kan sudah menjelaskan tadi pengalamannya dari mulai merasakan COVID bagaimana, terus juga sudah sembuhnya. Apakah Mas Ersan ini masuk ke dalam kriteria untuk menjadi pendonor plasma konvalesen? Teman-teman ya, sudah ada, insya Allah masuknya Mas Ersan nanti akan menjalani tahap seleksi. Dari seleksi itu nanti akan bicara apakah Mas Ersan layak atau tidak. Mudah-mudahan layak, walaupun tidak Mas Ersan masih punya daya lain untuk bisa menghimpunnya dengan tadi kemampuan dia yang mumpuni dalam mengelola organisasi-organisasi. Terus ini kan banyak anggotanya nih yang jadi penyintas. Yes, ayo kita ajak biar tambah stok. Yes, ya. Semoga PMI Kota Tegal juga Dan PMI Kabupaten Tegal juga stoknya makin bertambah banyak. ya, stoknya mencukupi, terutama untuk darah-darah konvalesen ya, karena masih minimal sekali, masih sedikit orang yang tergerak. Padahal di balik sakit yang kita derita, kita punya satu kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, mungkin itu saja sih dari obrolan kita kali ini, di podcast kali ini ya Mas Ersan, Bu Leni. Ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kedua narasumber ini untuk berbagi pengalaman, bukan untuk berbagi pengalaman, untuk mengedukasi agar memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sih apa donor plasma konvalesen itu. Ya mungkin kita cukupkan saja obrolan di podcast kali ini ya Bu ya.
terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber Mas Efsal. Terima kasih meluangkan waktunya. Mungkin sedang ada acara lain juga sibuk atau ada acara lain nih di sini Mas Efsal? Di sini langsung mau daftar plasma Oh, konvalesen. memang luar biasa. Langsung kembali jadi vaksinator. Ya. Ya, banyak yang diambil lah dari edukasi kali ini, dari podcast mulai kali ini. Banyak juga cerita pengalaman dari Mas Efsal selama mengalami COVID dan sembuh, dan juga selama aktivitas yang juga dilakukan. Ya, intinya pengalaman-pengalaman lah yang dari mulai terjangkit COVID dan setelah dinyatakan sembuh dengan disertai hasil uji tes PCR ya Mas. Ya, edukasi kali ini sangat bermanfaat. Semoga masyarakat juga tergerak untuk menjadi pendonor plasma konvalesen kali ini. Baik sobat ngulik, terima kasih sudah menonton video ini. Atau ada closing statement nih dari Bulani, Mas Efsal? Mas Efsal dulu mungkin. Ya. Pertama terima kasih untuk KSR. Ya. Juga nanti bisa bareng-bareng dengan KMPI untuk tidak berhenti menyemangati dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pandemi COVID-19 ini bisa kita atasi bersama-sama. Kemudian terima kasih juga untuk dokter dan KMI Kota Tegal yang sudah berbagi cerita. Ada dua kalimat, ada dua poin yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement. If we are not part of solution, we are a part of problems. Jadi kalau kita tidak menjadi bagian dari solusi, berarti kita bagian dari sebuah masalah itu sendiri. Tinggal kita pilih, kita mau menjadi orang yang bagian dari menyelamatkan masyarakat, ikut membantu masyarakat, atau kita hanya bagian dari masalah pandemi itu. Yang kedua, ketika tua nanti kita akan bercerita ke anak-anak cucu kita bahwa dulu kita pernah mengalami pandemi COVID-19 ini. Nah, tinggal kita pilih apakah kita hanya bercerita tentang apa yang terjadi pada saat ini, atau kita bercerita bahwa saat pandemi kita menyingkirkan lengan baju, kita bersama-sama, kita bergotong royong untuk mengatasi ini bersama-sama. Tinggal kita pilih itu aja. Kita cerita dengan semangat atau kita cerita dengan apa adanya. Itu saja. Kalau untuk Bulani, Terima kasih kepada KSR Unit UPS bersama kami dari KMI Kota Tegal. Kita bertugas mengantarkan jasa untuk memberikan edukasi, untuk mengajak teman-teman di sana yang kebetulan telah sembuh dari COVID-19, telah menjadi penyintas, bahwa satu tetes darah Anda sangat berarti bagi kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang kembali sakit karena COVID-19. Dan bagi yang belum menderita COVID-19 masih ada sehat, kalian pun tetap bisa memberikan darahnya dalam darah konvensional, dan ini sangat berarti. Jadi kita bisa semua bergabung dalam paguyuban donor darah konvalesen yang ada di PMI Kota Tegal. Ayo kepoin bagaimana syarat dan ketentuannya. Silakan datang ke PMI Kota Tegal. Bersama kita bisa berbagi. Oke, untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tangguh. Terima kasih ya Dokter Leni sudah memberikan closing statement, dan terima kasih juga Mas Efsal sudah memberikan closing statement yang sangat mungkin mengedukasi, pasti mengedukasi pada masyarakat juga. Yang penting para penyintas COVID, ayo tergerak untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. Baik sobat ngulik, saya selaku moderator di podcast ngulik kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.